Terkait dengan tema kita pada malam hari ini, potensi efek percepatan aksi tapering the Fed dan kenaikan suku bunga acuan 3 kali nih di tahun depan bagi pasar keuangan emerging market khususnya Indonesia akan seperti apa nantinya efeknya? Apakah akan berdampak sangat besar begitu? Iya, kalau kita bicara tentang kenaikan suku bunga, tentu akan berpengaruh kepada suku bunga Indonesia yang kemungkinan akan ikut naik. Kalau ini terjadi, sebetulnya yang paling terpengaruh adalah industri obligasi, karena secara yield itu akan diminta naik, harga cenderung turun. Tapi untuk pasar saham sendiri, saya melihatnya efeknya tidak akan terlalu besar, karena seperti kita lihat pada data-data yang ditampilkan di CNBC sebelumnya, data-data ekonomi kita sangat baik. Kita masuk ke tahun 2022 itu dengan data yang cukup spektakuler. Saya bisa melihat itu sebagai katalis positif untuk IHSG terus menguat di tahun depan. Meskipun salah satu ancamannya memang kalau ada varian baru yang membuat PPKM diberlakukan lagi. Sepanjang itu tidak ada, saya rasa IHSG kita tetap akan melaju di tahun depan meskipun mungkin ada koreksi sedikit-sedikit. Apakah ekspektasi terhadap arah kebijakan BI menyikapi arah kebijakan moneter daripada The Fed? Apakah nanti akan tetap 1:1 begitu Pak Wawan, kayak tahun-tahun sebelumnya kan Bank Indonesia selalu merespon dengan apabila The Fed menaikkan 1 kali suku bunga maka BI juga akan menaikkan suku bunga. Ada kemungkinan nggak nih mungkin 1:2 begitu? The Fed naikin 1 kali tapi BI naikin 2 kali begitu? Saya belum melihat hal itu ya. Saat ini Mhm. fokus pemerintah adalah recovery ekonomi di tahun depan. Salah satu caranya adalah menjaga pendanaan itu terjangkau oleh masyarakat. Jadi sebetulnya saat ini kalau memang tidak ada sentimen kenaikan suku bunga The Fed, tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Jadi saya melihatnya, kalau The Fed itu naiknya 1 kali 25 basis, saya rasa di kita mungkin belum akan naik. Tapi kalau The Fed naiknya 50-75 basis, baru kita naik. Jadi saya melihat di tahun depan proyeksinya suku bunga kita kemungkinan naiknya adalah 2 kali atau 50 basis. Jadi yang sekarang 3,25 menuju 3,75. Saya rasa ini memang bisa membuat obligasi mengalami penurunan harga, tapi untuk saham efeknya lebih minimal karena bagaimanapun fokus daripada investor saham adalah seperti apa profitabilitas dari para emiten di tahun 2022. Kita bisa berkaca kepada sejak PPKM diperlonggar di Indonesia, itu pendapatan emiten meningkat pesat sekali. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk kita takut bahwa oh ini kenaikan suku bunga akan Mhm. membuat IHSG ambrol sampai di bawah 6.000. Saya tidak melihat hal tersebut. Mhm. Betul nih ya, karena emang banyak sekali sobat cuan yang mengkhawatirkan hal itu nanti takutnya terjadi lagi seperti ketika tapering di tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh The Fed. Nah, tapi kalau seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wawan nih tentang BI sepertinya akan menaikkan 2 kali begitu dari 3,25 menjadi 3,75. Gimana nih nasib daya tahan pasar keuangan domestik dan peluang arus masuk dana asing nih di akhir tahun dan di tengah 2022 di tengah kondisi pengetatan moneter global serta masih kuatnya nih sentimen penyebaran Omikron di global begitu dan juga di tanah air. Ya, untuk dana asing sendiri, memang ketika terjadi ketidakpastian, mereka cenderung untuk keluar dan menempatkan pada yang dianggap mereka aman, yaitu di uh, Sun-nya Amerika Serikat ya, di T-bills di sana. Tapi nanti setelah betul-betul ada kenaikan suku bunga dan efeknya sudah bisa dirasakan di sana, justru saya rasa akan kembali lagi ke Indonesia. Kenapa? Karena bagaimanapun juga imbal hasil di sini masih sangat menarik dibanding imbal hasil di Amerika Serikat sana. Kalaupun suku bunga The Fed itu naik 3 kali menjadi 1%, kita naik 2 kali 3,75, spreadnya masih cukup besar ya, masih menarik untuk Mhm. menempatkan di kita karena yield obligasi kita sekarang saja yang 10 tahun itu di atas 6,5%. Tapering dari The Fed dan juga ada hantu inflasi ya di berbagai belahan dunia dan di akhir tahun kan biasa ada window dressing. Nah, akan seperti apa ini nanti pergerakan indeks harga saham gabungan kita nih kalau kita lihat secara keseluruhan? Ya, di tahun ini sudah bagus sekali ya pergerakan IHSG. Kita kan Mhm. di akhir tahun lalu itu tutup di bawah 6.000 tipis gitu. Jadi sekarang pun di 6.600 kita sudah naik 10%. Ekspektasi di bulan Desember sendiri kalau kita bicara 20 tahun terakhir, bulan Desember IHSG tidak pernah negatif. Selalu positif, rata-ratanya sekitar Mhm. 3%. Anggaplah kita tahun ini akan naik sekitar 2%, maka target IHSG sebetulnya adalah sekitar 6.700 di akhir tahun nanti. Kalau kita lihat tren yang ada, kita sempat menyentuh itu
Bahkan di bulan ini pun kita pernah menyentuh hampir 6.700 ya, pernah sedikit juga, tapi terus turun lagi karena ada varian Omicron dan juga isu tentang tapering. Tapi kita Mhm. tetap mampu bertahan di level 6.600. Ini artinya banyak investor tetap optimis bahwa tahun depan kita akan lebih baik, sehingga masih ada potensi di akhir tahun ini pun mereka di akhir-akhir tahun akan melakukan pembelian terutama saham blue chip. Mulai, ini pertanyaannya dari @Irma Tindaun. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap saham perbankan nantinya? Ya, tentu saja akan berpengaruh karena kalau kita bicara suku bunga naik, perbankan akan menaikkan suku bunga deposito ya. Ini Mhm. akan membuat cost of fund mereka ini naik karena kalau kita bicara bank itu bisnisnya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan sebagai kredit. Untuk suku bunga kredit sih biasanya ya kalau ini yang terjadi ketika suku bunga naik, kredit akan naik duluan. Tapi suku bunga Mhm. deposito biasanya ikutnya agak belakangan. Jadi sebetulnya di awal-awal perbankan itu malah mendapatkan profit dari situ. Tetapi dalam jangka panjangnya, kalau suku bunga tinggi, kemungkinan penyaluran kredit akan turun. Ini yang menjadi momok bagi perbankan. Tapi kalau kita lihat perbankan Indonesia sekarang, ini kredit mungkin untuk beberapa bank tidak terlalu signifikan karena mereka sudah berfokus kepada fee-based income. Kita bisa lihat fenomena bank digital juga mulai naik. Kalau bank-bank Mhm. seperti ini suku bunga tidak akan terlalu berpengaruh karena fokus mereka adalah dari transaksi. Mhm. Berarti, rasio profitabilitasnya ini sejalan begitu ya dengan kenaikan suku bunga, berarti akan lebih profitable lah emiten-emiten perbankan ini utamanya bank digital. Benar gitu nggak nih Pak Wawan? Di awal-awal, tetapi Mhm. dalam long term-nya ya pasti akan ada penyesuaian ya. Sepanjang Iya. kenaikan suku bunga tadi, terutama kenaikan suku bunga kredit ini dapat diserap oleh masyarakat, sebetulnya profitabilitas bank akan tetap terjaga. Mhm. Baik, berarti di awal-awal ya, tapi kan kita harus melihat secara long run-nya nanti akan seperti apa. Apalagi ada sobat cuan kita yang demen investing nih, berarti harus dipertimbangkan juga ya dari sisi jangka panjang seperti apa. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari @Mario Meranto 2. Bagaimana prospek saham-saham teknologi tahun depan? Apalagi akan ada GoTo nih yang siap melantai. Ada prospek cerahnya nggak nih Pak Wawan? Ekspektasi cerah selalu ada, tapi kita bisa belajar juga dari IPO dari Bukalapak, Mhm. bahwa untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang masih merugi, ini mungkin dalam jangka panjang agak atau jangka pendek maaf, itu agak susah untuk diharapkan harganya segera naik karena kalau kita lihat investor saham di Indonesia akan selalu kembali kepada fundamental perusahaan itu sendiri. Prospeknya seperti apa di depan. Untuk GoTo sendiri, um, saya belum tahu seperti apa laporan keuangan Mhm. terakhirnya, tapi ekspektasinya kemungkinan masih akan merugi karena masih dalam taraf untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi kalau dari sisi Mhm. itu yang diburu apa? Hanya proyeksi di masa depan bahwa dia akan untung suatu hari nanti. Proses ketika akan menuju untung ini bisa pendek, bisa juga panjang. Di saat itu pasti ada volatilitas, kita bisa berkaca pada sentimennya sudah ada. Jadi saran saya, kalau memang untuk melakukan IPO mengharapkan naik, itu sebaiknya dilihat hari pertama. Hari pertama kalau memang itu naik bisa diteruskan, kalau itu merugi, dari pengalaman yang sudah ada, kalau IPO hari pertama merugi, sulit untuk kedepannya itu akan profitable. Jadi itu Mhm. diwaspadai. Semakin besar IPO-nya, semakin sulit dia untuk mempertahankan naik terus di awal-awal. Jangka panjang tentunya bisa diharapkan, tapi kalau jangka pendek, resiko untuk merugi itu selalu ada. Untuk investor yang mau ikut Baik. IPO saham teknologi, saya sarankan memiliki strategi cut loss dan profit taking yang jelas. Baik. Tapi Pak Wawan, ini kan Sobat Cuan jadinya mulai harap-harap cemas dan bertanya-tanya begitu. Apakah sudah bisa diproyeksikan dari sekarang emiten GoTo nanti ketika listing di Bursa Efek Indonesia, apakah akan mengulangi begitu saham teknologi sebelumnya Bukalapak? Sekali lagi, semakin Mhm. besar dana IPO yang diserap oleh perusahaan tersebut, justru semakin berat sahamnya untuk naik. Kita bisa berkaca Mhm. pada dua IPO jumbo tahun ini, Bukalapak dan juga Mitratel. Ketika mereka memiliki dana cash segitu besar, ekspektasi dari investor adalah dana cash ini dalam jangka pendek belum akan digunakan ya. Mereka harus menggunakan itu untuk ekspansi. Apakah itu untuk membeli perusahaan baru atau membentuk sesuatu. Dalam masa ekspansi ini, pendapatannya masih sama, asetnya semakin besar. Otomatis dari sisi valuasi itu akan jadi mahal perusahaan tersebut. Kecuali nanti kalau sudah mulai ekspansinya sudah mulai berhasil menghasilkan cash flow, baru bisa diharapkan profitabilitasnya akan naik.
Baik, selain komoditi super cycle yang masih berlanjut, ada sentimen Omikron tadi kita sudah sempat singgung berkali-kali begitu ya Pak Wawan, dan kemudian kita kan juga melihat ya di sepanjang pekan ini emiten-emiten yang terkait dengan alat kesehatan, farmasi, rumah sakit dan juga bahkan teknologi ini menguat signifikan begitu. Pandangan Pak Wawan seperti apa nih ke depannya? Ya, ini memang terkait ekspektasi bahwa Mhm, dengan adanya Omikron otomatis testing dan juga vaksinasi akan digencarkan lagi oleh pemerintah ya, sehingga mhm, emiten-emiten yang terkait dengan kesehatan itu akan diuntungkan. Tapi sebetulnya untuk emiten kesehatan valuasinya sudah tidak murah. Emiten kesehatan itu sudah naik tinggi di awal tahun ketika kita mulai vaksinasi. Jadi selalu sempat stagnan karena siklikal ya, investor mulai pindah ke mhm, sektor lain, tapi dengan Omikron kembali ke kesehatan lagi. Tentu saja kalau nanti varian Omikron ini sudah reda begitu, ya bisa jadi harga saham kesehatan itu akan cenderung turun dan stagnan. Investor perlu waspada untuk hal itu karena secara valuasi emiten kesehatan itu sudah tidak murah, itu rata-rata sudah luar biasa mahal. Lalu untuk mhm, saham teknologi sendiri, rata-rata ini sahamnya cenderung small atau middle cap ya. mhm, Jarang yang big cap masuk ke indeks. Cuma Bukalapak, tapi Bukalapak itu justru kinerjanya tidak terlalu baik dan terus turun, jadi justru mhm, memberatkan indeks. Jadi untuk saham teknologi sendiri memang ada ekspektasi bahwa akan diuntungkan dengan kalau ada pandemi, ada PPKM, itu teknologi akan semakin digunakan oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi, saya sarankan investor untuk selalu melihat fundamental dan prospek masing-masing emiten itu sendiri. Tidak semua mhm. saham teknologi itu sama. Mereka bergerak pada bidang apa itu harus dilihat dan kira-kira proyeksinya seperti apa. Dan Baik. sekali lagi, saya sarankan sebagai diversifikasi saja. Tidak Mhm, bijak untuk, oh sebagian besar kita ke sektor teknologi. Karena mhm. di IHSG sendiri, sektor teknologi itu kapitalisasinya tidak besar.